Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsara Sembiring dengan NIM 07011182328001 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sebuah materi tentang perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, standar internasional. Kedua, tantangan pajak untuk perempuan. Ketiga, akses asuransi kesehatan. Keempat, kesenjangan gender di tempat kerja. Kelima, peran negara dalam perlindungan buruh. Serta keenam adalah kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu standar internasional dengan instrumen internasional untuk menghapus diskriminasi. Selama lebih dari 6 dekade, pemerintah Indonesia ini telah menyepakati berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi di tempat kerja. Ini termasuk Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi ILO. Instrumen-instrumen ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak buruh dan menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Komitmen terhadap standar internasional ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Namun, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tantangan pajak untuk perempuan dengan poin pajak yang tidak adil bagi perempuan. Di Indonesia, perempuan seringkali dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, bahkan jika mereka memiliki anak. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan yang berdampak pada kesejahteraan perempuan dan keluarga mereka. Perempuan dianggap sebagai perempuan yang tidak menikah untuk tujuan pajak, sementara laki-laki dipandang sebagai kepala keluarga. Ketidakadilan ini tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi perempuan, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi sistem perpajakan agar lebih adil dan setara bagi semua. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu akses asuransi kesehatan, dengan poin utama upaya perusahaan dalam memberikan asuransi kesehatan. Beberapa hotel yang dikelola oleh FSPM, Federasi Serikat Pekerja Mandiri, telah mulai memberikan asuransi kesehatan kepada perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ini merupakan langkah positif untuk memastikan akses layanan medis yang terjangkau bagi perempuan dan keluarganya, terutama di tengah biaya medis yang tinggi. Dengan adanya asuransi kesehatan, perempuan dapat lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan merawat keluarga mereka. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan karyawan mereka. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu kesenjangan gender di tempat kerja dengan poin utama kesenjangan dalam perlakuan di tempat kerja. Meskipun ada standar internasional yang mengatur perlakuan adil di tempat kerja, masih terdapat kesenjangan besar dalam perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kegagalan pemerintah dan majikan dalam menghargai dan menerapkan standar yang telah disepakati. Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan perempuan, baik dalam hal gaji, promosi, maupun perlakuan di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua pekerja diperlakukan dengan adil dan setara. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu peran negara dalam perlindungan buruh dengan poin utama tanggung jawab negara dalam ketenagakerjaan. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan melindungi hak-hak buruh. Melalui kebijakan dan peraturan yang tepat, negara dapat memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi dan diakui. Ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.
Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak-hak pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Negara harus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan dukungan kepada serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah perlindungan hukum terhadap buruh dan pekerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil. Dan sekarang upaya kolektif dari pemerintah, majikan, dan serikat pekerja diperlukan untuk mengatasi diskriminasi dan memastikan kesejahteraan sama pekerja. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, hak-hak pekerja akan terus terabaikan. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru dan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua pekerja di Indonesia. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.